Puji Tuhan, haleluya, selamat pagi. Kembali lagi bertemu di program Berkat Pagi. Pagi hari ini kita sudah sampai di Roma pasalnya yang ke-16. Saya akan langsung saja masuk ke dalam firman Tuhan. Kita buka sama-sama di dalam Roma, surat Paulus kepada jemaat di Roma, pasalnya yang ke-16. Ini merupakan pasal terakhir dari surat Paulus di jemaat Roma. Paulus memberikan salam dari ayat 1 sampai ayat yang ke-16. Paulus memberikan salam kepada rekan-rekan pelayanannya yang selama ini telah membantunya. Beberapa orang mungkin di antara mereka kita asing mendengar nama-namanya karena memang nama-nama ini mungkin jarang dibahas di dalam Alkitab. Namun di sini di ayat 1 sampai 16 ini banyak sekali tercatat nama-nama yang diberikan salam oleh Paulus. Kalau kita boleh lihat dari ayat yang pertama, di situ ada Febe, kemudian nanti saudara baca selengkapnya di rumah masing-masing. Ada juga salam kepada Priscilla dan Aquila, kemudian salam kepada Epenetus, salam kepada Maria, Andronikus dan Yunias, Ampliatus, Urbanus, Apeles, Herodion, Trifena, Trifosa, salam kepada Rufus, salam kepada Asinkritus, dan sebagainya. Nama-nama ini jarang sekali asing bagi kita untuk kita dengar ataupun kita lihat kisahnya di dalam Alkitab, di dalam Perjanjian Baru. Orang-orang ini mungkin tidak menonjol, mereka mungkin bukanlah penginjil, mereka mungkin juga bukanlah orang-orang yang berani memberitakan kebenaran firman Tuhan seberani para rasul, seberani para rasul Paulus. Jangkauan perjalanan pelayanan mereka juga mungkin saja tidak seluas Paulus, karena memang setiap kita memiliki porsi masing-masing dalam pelayanan, tugas pelayanan kita. Namun walaupun begitu, mereka yang tidak terlihat ini ataupun yang tidak pernah kita dengar ini, mereka mau, bahkan sudah terlibat di dalam pelayanan pekerjaan Kristus. Bukankah lebih baik tidak terlihat, namun ternyata terlibat, daripada selalu terlihat namun tidak mau terlibat dalam pelayanan pekerjaan Kristus? Dari pasal ini, ada hal yang kita bisa pelajari, yang kita bisa ambil, bahwa setiap kita adalah anggota tubuh Kristus, sadar ataupun tidak sadar, mau ataupun tidak mau, kita pasti berkontribusi atau terlibat dalam pelayanan pekerjaan Kristus. Kalau kita lihat di dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-12, di situ 1 Korintus pasal yang ke-12, mulai dari ayatnya yang ke-12, saya bacakan saja ayat yang ke-12 dan 13. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Ayat 13. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Setelah kita percaya kepada Yesus, kita bertobat, hidup kita ini sudah pasti membawa nama Tuhan kemana-mana secara tidak langsung. Dan tujuan hidup kita selain sorga atau kekekalan adalah bahwa selama hidup kita, nama Tuhan bisa dipermuliakan melalui setiap apapun yang kita lakukan. Peran ini secara langsung menjadi bagian dari hidup kita setelah kita percaya kepada Yesus. Tidak semua anak Tuhan sadar akan peran ini, padahal peran ini sangatlah penting dalam pekerjaan perlebaran kerajaan Tuhan. Peran pelayanan ini justru tidak terjadi di dalam gereja, saudara. Namun akan lebih terlihat jelas dan terlihat lebih luar biasa pelayanan ini di luar gereja. Di Indonesia sendiri, saudara, yang saya perhatikan, hampir segala sesuatu, setiap orang itu dikaitkan dengan agamanya. Contoh, dalam kantor misalnya, dalam tempat kerja saudara, jika saudara bekerja dengan jujur, saudara dapat dipercaya, excellent dalam apa yang saudara kerjakan,
pastinya pimpinan atau orang-orang sekitar saudara biasanya akan memuji dan mengatakan, oh pantaslah karena dia anak Tuhan. Biasanya selalu dikaitkan kepada apa agama kita. Dan di situ puji Tuhan, nama Tuhan kita dipermuliakan. Namun jika berkebalikan, kita melakukan sebuah kesalahan kecil ataupun kesalahan yang besar, sudah pasti dicela, katanya anak Tuhan, tapi katanya ke gereja, tapi kok bekerjanya seperti ini. Jadinya bukan dipermuliakan nama Tuhan, tapi sebaliknya, nama Tuhan dipermalukan. Sadarkah saudara bahwa setiap kita orang percaya di luar sana selalu membawa nama Tuhan? Apakah nama Tuhan akan dipermuliakan atau dipermalukan melalui hidup kita? Itu tergantung kepada bagaimana perlakuan dan perkataan kita di luar sana. Jadi pelayanan yang sesungguhnya itu bukanlah di gereja saja, namun lebih terlihat jelas penjangkauan jiwa itu di luar gereja. Dan orang-orang yang selalu terlibat dengan banyak orang lain di luar gereja itu adalah kebanyakan jemaat-jemaat Tuhan. Jadi kita sebagai anak Tuhan memiliki satu tujuan yang sama, memiliki satu beban yang sama, di mana kita mau menjangkau setiap jiwa-jiwa yang ada yang belum percaya kepada Tuhan. Kita bawa kepada Tuhan. Bagaimana caranya? Bukan hanya dengan kita memperkatakan firman Tuhan ataupun menginjili mereka dengan firman Tuhan, karena mungkin saja hal itu terbatas. Ada yang mampu, ada yang tidak mampu, ada yang berani, ada yang tidak berani. Namun dengan hal ini kita bisa belajar bahwa dengan kehidupan kita, bagaimana perilaku kita di tempat kerja, bagaimana perkataan kita di sekolah kita, bagaimana perilaku pemikiran kita, kehidupan kita dimanapun kita berada, itu juga bisa menjangkau jiwa-jiwa yang belum percaya kepada Tuhan. Karena mereka merasa diberkati, mereka bisa merasakan kasih Tuhan melalui setiap kehidupan kita. Bagaimana kita berperilaku, bagaimana kita berkata-kata di luar sana. Di dalam Roma pasal yang ke-12, di sini dikonfirmasi lagi. Kita buka sama-sama. Roma pasalnya yang ke-12, ayatnya yang ke-4. Saya bacakan lagi buat saudara semua. Sebab sama seperti pada satu tubuh kita, mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Kalau kita ini sudah percaya kepada Tuhan, kita menjadi anggota tubuh Kristus, sudah pasti kita memiliki tugas. Dan tugas kita berbeda-beda. Mungkin ada yang menjadi tangan, ada yang menjadi kaki, ada yang menjadi mata, ada yang menjadi mulut. Tapi apapun tugas kita, apapun bagian kita, bila kita lakukan semuanya itu untuk mempermuliakan nama Tuhan. Walaupun kita berbeda-beda, tetapi kepalanya tetap Kristus, komandonya dari Kristus. Makanya mengapa saya katakan sadar atau tidak sadar, mau atau tidak mau, saudara semua, kita semua pasti akan berkontribusi dalam pekerjaan Tuhan di luar gereja. Apakah saudara mau memberikan respon yang benar atau tidak benar, itu berpengaruh kepada penjangkauan jiwa-jiwa dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Hal ini penting, walaupun kita bukan seorang pelayan di gereja, tapi kita harus sadar bahwa kita ini adalah pelayan sesungguhnya yang membawa nama Tuhan di luar gereja. Banyak orang akan diberkati atau tidak diberkati di luar sana, itu tergantung dari apa yang kita lakukan dan apa yang kita katakan di luar sana. Paulus juga katakan, kita ini adalah surat terbuka. Dan juga di dalam 2 Korintus pasalnya yang kedua, bahwa kita ini seperti parfum yang menyebarkan keharuman pengenalan akan Kristus di mana-mana. Kita ini seperti parfum yang membawa keharuman pengenalan akan Kristus di mana-mana. Catat, di mana-mana. Bukan hanya di gereja, di dalam gereja internal, tapi di mana-mana saudara. Di rumah saudara-saudara membawa parfum keharuman. Kalau saudara mau anak-anak saudara, suami atau istri saudara lebih dekat kepada Tuhan, lebih mengenal siapa Yesus atau merasakan kasih Tuhan, itu bisa melalui kehidupan saudara, bisa melalui perkataan,
kasih saudara, bagaimana saudara bertindak sehari-harinya. Karena jelas kita ini adalah surat terbuka. Dimanapun kita berada, kita menjadi saksi Yesus. Kita bisa memperkenalkan kasih Yesus melalui bagaimana kita hidup. Dan itu yang dilihat oleh orang. Bukan hanya perkataan, namun yang paling kuat adalah perbuatan saudara. Paulus juga memberi salam atau ucapan terima kasih kepada semua pelayan ini. Dia menganggap mereka semua ini adalah orang-orang yang sangat berharga. Apalagi Bapa kita di sorga. Dia melihat, dia lebih tahu siapa kita, lebih daripada pemimpin-pemimpin rohani kita. Dia lebih tahu siapa kita, lebih dari orang tua kita ataupun orang yang paling dekat dengan kita, suami atau istri. Tuhan yang lebih tahu, dan Tuhan sendiri yang akan memberikan upah. Ayat yang terakhir, 1 Korintus pasalnya yang ke-15. Ayatnya yang ke-58, saya bacakan. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Bukan hanya di gereja maupun, tapi ini merupakan di luar gereja. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jeripayahmu tidak sia-sia. Tidak ada yang sia-sia, jerih lelah kita. Setiap pelayanan kita, bentuknya apapun, sekecil apapun, itu berharga di mata Tuhan. Asalkan niatnya memang mempermuliakan nama Tuhan. Saudara tahu pada saat kita mempermuliakan nama Tuhan, Tuhan disenangkan, nama Tuhan ditinggikan, Dia akan membawa lebih banyak lagi jiwa dimenangkan bagi kemuliaan Tuhan. Oleh sebab itu, bukan hanya tugas pendeta atau pemimpin rohani saja, tapi tugas kita semua sebagai anak-anak Tuhan yang sudah ditebus oleh darah Yesus. Tugas kita semua untuk kita melayani, berkontribusi dalam pelayanan pekerjaan Kristus dimanapun kita berada. Supaya nama Tuhan dipermuliakan dan semakin banyak jiwa yang dimenangkan bagi Tuhan. Puji Tuhan, inilah kebenaran firman Tuhan yang bisa saya sampaikan pagi hari ini. Immanuel, Allah beserta kita.